مالك رافع الشأن والدرج أكفاك يا جيرة العالم دعوها إلى الجود والكرم رسول bila cerita bertambah jumpa denganmu bila cerita tentang dirimu bertambah ingin jumpa denganmu bila ada yang mimpi dirimu kami tak mampu ya Rasulullah salamun alaik rafi'a sya'ni wa daraji atfata ya jiratan nami ya huwailal bila temukan pribadianmu bertambah sukun pada dirimu bila temukan pribadianmu bertambah kagum pada dirimu bila ada yang jadi tamumu sakit di hati karena cemburu ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji أدفعت يا جيرة العالم يهوى إلى الجود والكرم bila mendengar kesabaranmu semangat untuk menirumu bila mendengar kesabaranmu bertambah sulit untuk menirumu bila ada yang hina dirimu sangat lebih membela dirimu ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji anfa'ta ya jiratan alami ya huwailal judi wal karami bila jumpa yang kenal dirimu bertambah cinta kami padamu bila jumpa yang kenal padamu bertambah cinta kami padamu bila ada yang kenal
padamu, seakan kami dapat bertemu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' ashani wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. فتبين أن من أخذ بالقرآن إيمانا وعلما وعملا فاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعه وتعدى حدوده خاب وخسر وضل عن سواء السبيل وصار ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وممن كذب بآيات الله وصدف عنها. قال الله تعالى: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فاجتهد أيها القارئ أن تكون ممن يرفعه الله القرآن بأن تقرأه كما أنزل وأن تتلوه حق تلاوته فترتله وتدبر معانيه وتقف عند كل آية منه وتنظر فيها هل أنت بها عالم وهل أنت بها عامل. فإن كانت من آيات الأمر نظرت هل أنت لذلك الأمر ممتثل، وإن كانت من آية النهي نظرت هل أنت لذلك النهي مجتنب. وكذلك في بقية الآيات. وإن مرت بك آية فوجدت أنك لا تعلم علمها سألت عنها من يعلم، فبذلك تصير المثالين لكتاب الله كما يحب ويرضى إن شاء الله تعالى. ولا تكن ممن يقرأ ولا يدري ويأخذ القرآن هذا الشعر وينثره نثر الذكر فيصبح من النادمين ويكون في الآخرة من الخاسرين. وإذا كنت ممن حفظ القرآن وتلاه ثم لم تعدى ولم تذكر في علماء الدين فلست تحفظه ولست تتلوه حقيقة، وإنما ذلك مجاز أو صورة تكون به عليك الحجة فقط. فإن القراء هم العلماء مهما كانوا يقرؤون القرآن كما أمروا ويتلونه كما وصفوا حسب ما تقدم من البيان. والله الهادي إلى الصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى من يومنا هذا إلى يوم الوفاء. Amma ba'du, di malam yang ke-10 dari bulan suci Ramadan, kita baru saja sholat berjamaah Isya, Tarawih, dan Witir. Dilanjutkan majelis ilmu di bulan suci Ramadan. Meneruskan kajian kitab Ad-Da'watut Tamah wa Tadhkirah Al-Amah lil Imam Syekh al-Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah
bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Pembahasan kita masih di bab As-Sinful Awal, di bagian yang pertama, kelompok yang pertama, dakwah kepada para ahli ilmu, para ulama, terutama ahli Al-Quran. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa ulama itu seperti apa? Seperti milih. Apa? Milih. Seperti apa? Bahasa Arabnya apa? Kalau bisa ngucapin bahasa Arab, ucapin bahasa Arab. Kecuali tidak tahu, tidak apa-apa. Kalau cukup, sesuai, maka akan menjadi penyedap rasa. Tapi kalau kebanyakan, tidak sesuai, over, jadi perusak rasa. Begitu ulama. Kalau sesuai, diamalkan ilmunya, manfaat ilmunya, mengamalkan ilmunya, maka jadi penyedap rasa. Nikmat, manfaat. Tapi kalau over, ulama su, tidak manfaat ilmunya, berlebihan, asraf ala nafsih, melampaui batas, maka menjadi perusak rasa, perusak umat. Bahkan lebih ngerusak daripada Dajjal sekalipun, lebih ditakutkan, dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Malam ini fatabayyan anna man akhadha bil Qur'an imanan wa ilman wa amalan faza wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Siapa yang mengambil Quran, percaya dengan Quran, ilmu Quran, amalan Quran, maka dia beruntung dan bahagia di dunia dan di akhir. Wa man dayya'ahu wa ta'adda hududahu khaba wa khasir. Siapa yang meremehkan, melampaui batas-batas Quran, maka akan menjadi orang yang celaka, yang sesat jalannya. Termasuk orang yang berpaling dari peringatan-peringatan dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab bima kanu yasdifun. Akan diberi azab yang pedih nanti. Na'udzubillahi min. Makanya Rasulullah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yada'u bihi akharin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Quran ini bisa mengangkat sekelompok kaum mulia, tinggi, dan dengan Quran ini juga Allah bisa menghinakan sekelompok kaum juga. Siapa yang diangkat? Yang mengamalkan Al-Quran, yang mengamalkan isi Quran, yang menghayati, mengamalkan, meyakini, terangkat dengan barokahnya Quran. Siapa yang dihinakan dengan Quran? Yang tidak mengamalkan Quran, tidak meyakini Quran, tidak diamalkan Qurannya, malah melanggar batasan-batasan yang ada di Quran. Maka Quran jadi hujah yang jelek, justru akan diletakkan dan dihinakan orang itu karena Quran bisa ngangkat, Quran juga bisa merendahkan. Tergantung kita bagaimana memposisikan Quran. Maka kata Imam Haddad, fajtahid ayyuhal qari', berusahalah wahai pembaca Quran, antakuna mimman yarfa'ahu Allah bil Quran, agar menjadi sekelonggolongan orang yang diangkat oleh Allah dengan Quran. Dengan cara gimana, Beb? Bi anta qara'ahu kama unzil, baca seperti yang diturunkan. Wa anta tluwahu haqqa tilawatih, baca dengan sebenar-benarnya baca. Faturatilhu tartil wa tatadabbar ma'anihi, hayati makna-maknanya. Hayati wa tagif inda kulli ayah minhu, berhenti di setiap ayat yang dibaca. Wa tandur fiha, lihat, hal anta biha alim, baca satu ayat, lihat apakah saya sudah ngerti apa yang saya baca ayat tadi. Wa hal anta biha amil,
Apakah sudah saya amalkan ayat yang saya baca ini? Allah. Fa in kanat min ayatil amr. Kalau ternyata isinya ayat perintah, nadarta, kamu lihat. Hal anta lidzalikal amr mumtathil? Apakah perintah itu sudah kamu amalkan? Wa in kanat min ayatin nahi nadarta, hal anta lidzalikan nahi mujtanib? Kalau ayat yang kamu baca berupa larangan, lihat, periksa, cek dirimu. Apakah kamu termasuk orang yang menjauhi larangan itu? Periksa. Wa hakadha. Dialog begitu. Wa kadzalika fi baqiyatil ayat. Wa in marrat bika ayatun fawajadta annaka la ta'lam ilmaha. Kalau kamu melewati satu ayat terus kamu tidak tahu ilmunya, sa'alta anha man ya'lamu, man yu'allimu atau man ya'lamu. Kamu tanya sama orang yang ngerti. Ini saya tidak ngerti ayat ini apa artinya. Bukan asal lewat-lewat begitu saja. Fabidzalika tasiru minat taliin, dikata bila dengan seperti ini kamu baru pantas menyandang pangkat talin, pembaca Al-Quran sesuai yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah. Makanya Habib Umar bin Hafid itu kalau ngimami tarawih semalam 2 juz itu bacanya kayak ceramah, mirip-mirip. Kalau cerita neraka tegas, cerita surga penuh harap bacanya. Kadang suaranya dilirihkan kadang. Cerita Nabi Yusuf ketika masalah cerita Nabi Yusuf yang merasa sedih disedihkan. Nabi Yakub ayahnya kehilangan sedih disedihkan. Sesuai gitu. Tadabbur itu. Kalau tidak ngerti ya, kayak tadi. Qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anaknya Allah. Dinyaringkan. Uzair ibnullah. Uzair anaknya Allah. Itu kalimat yang tidak pantas dinyaringkan. Harusnya pelan. Uzair ibnullah. Gitu. Nah, ini harus memahami baru bisa. Isa bin Maryam ibnullah, ruhullah, apa ibnullah tadi ayat itu dibaca. Dipelankan yang kayak gitu. Yang tidak pantas ucapan-ucapannya Fir'aun. Qala ana rabbukumul a'la. Ini kan ucapannya Fir'aun. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak pantas dinyaringkan. Dibaca pelan sama Habib Umar. Qala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadallahu nakalal akhirata wal ula. Begitu. Jadi bernada sesuai dengan artinya. Itu ahli Quran, pembaca Quran yang sebenar. Paham tuh? Nah, dengarkan ini. Wala takun mimman yaqra wala yadri. Jangan kamu menjadi orang yang membaca dan kamu tidak tahu. Apa ini? Wa yahuddul Quran hadas syair wa hadas sya'ra. Baca Quran kayak baca syair aja. Bernada. Wirasiru nasr dagal, baca cepat-cepatnya. Ya. Suratul Qiraah. Tidak paham apa. Fayasbahu minan nadimin. Nanti orang kayak gini jadi orang yang menyesal. Wa yakunu fil akhirah minal khasirin. Menjadi orang yang Ayo. Berapa tahun sudah? Belajar. Ya. Belajar. Semangat untuk memahaminya. Wa in kunta mimman hafidhal Quran. Dan kalau kamu termasuk orang yang hafal Quran, watalahu, ya, dan pembaca Quran, tsumma lam tu'addu wa lam tuzkar fi ulamiddin, kemudian kamu tidak termasuk dari ulama agama, falasta tahfadhuhu. Kamu bukan penghafal Quran, walasta tatluhu haqiqah. Kamu bukan pembaca yang sebenarnya. Allah. Kamu tidak baca tapi tidak merasa diingatkan sama Quran. Bukan ulama namanya. Wa inna madzalika majaz. Cuma majaz toh. Hafal toh. Au surah. Casingnya toh. Taqumu bihi alaika hujjah faqat. Justru nanti dapat hujjah. Fa innal qurra humul ulama. Aslinya para qurra itu adalah ulama. Mahma kanu yaqra'un al-Quran kama umiru. Mereka baca Quran seperti yang diperintahkan. Wa yatlunahu kama usifu.
Membacanya seperti yang disifatkan hasba ma taqaddam minal bayan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Jauh sekali. Ini wala hafal, wala baca, wala faham. Hanya dengarkan anak-anak. Kalian belajar nahu, kalian belajar bahasa Arab, kalian ngafalin mufradat, tiap hari semangat. Tujuannya untuk biar faham bahasa Arabnya Quran. Itu alat untuk memahami suratnya Allah. Semangat belajar nahunya, semangat belajar bahasa Arabnya, semangat belajar sorofnya, supaya faham isi suratnya Allah. Semangat biar selamat dari hujah. Hah? Dari malam takhasus minta ujian sama Habib kemarin, tak kasih ujian. Ujiannya gampang sebelum lulus. Nafalin surat Waqiah, Tabarok, Yasin. Ini anak saya Pak Zainab insya Allah apa? Tapi pertanyaannya, Habib tanya, la yamassuhu illal mutahharun di surat Waqiah. Apa artinya? Diartikan, lek tepalek, tidak faham, al-mutahharun, ditasrif. Isim apa itu? Diartiin apa itu? Antara tasrifnya dengan terjemahnya beda. Ditasrif isim maf'ul, diterjemah jadi isim fa'il. Lek tepalek. Akhirnya saya anggap belum lulus. Perlu takhassus. Kemarin takhassus, sekarang perlu takhassus. Ya. Jadi ini bukan setoran hafalan Waqiah. Tiap sore baca Waqiah tuh. Hafal. Tapi maknanya apa? Tidak usah surat Al-Baqarah, Al-Kahfi kepanjangan. Yang kamu baca tiap hari, saya cuma ngasih contoh. Apa artinya? Apa maknanya? Itu. Kalau antum bagus bahasa Arabnya, bahasa nahu sorobnya bagus, belajar. Bisa, walaupun tidak baca tafsirnya. Walaupun hanya sekedar terjemahannya. Tujuannya untuk memahami surat-surat Allah itu. Paham tuh? Makanya ini perlu evaluasi, perlu manhaj dirasi kurikulum kita ini. Ya. Ini kemarin saya tohir daftar untuk ikut belajar di Darul Mustafa. Lulus di Solo, ikut taklim 2-3 bulan. Ternyata ujian lulus tapi bulan Muharram berangkatnya, tapi harus ujian lagi di bulan Muharram. Tidak jadi berangkat Syawal, berangkat Muharram. Setelah ditanya kekurangannya di i'rab, katanya kurang. Imla katanya kurang. Saya tanya, Sefir tidak belajar imla? Belajar imla. Tapi tidak tahu gimana kurangannya di situ. Kalau di Mahadromiyah juga tidak dibelajar. Kalah dengan yang lain-lain. Sebagian yang sudah siap. Ya, kemampuan orang beda-beda. Tapi laporan ini membuat saya harus mengevaluasi ilmunya anak-anak ini. Takutnya tidak rapi. Kalau Sefir belajar apa? Imlaknya imlak beneran apa imlak-imlaan apa dung-tedungan? Bacanya gimana? Asma af'al, tasmi' mutunnya itu beneran enggak, Cok? Kayaknya setor sebentar langsung turun cek cepatnya. Ini perlu dievaluasi, perlu diperbaiki manajemen madrasah kita. Supaya tidak keting mumpung ini sekarang ini banyak yang kecil-kecil nih. Rumah waris di besar-besarnya sudah mereteli. Naltok tung situng ini. Harus khidmat 1 tahun, harus takhasus. Terlalu tinggi nama takhasus. Kalau la yamassuhu illal mutahharun tidak bisa jawab. Jadi perlu
Takhasusnya takhasus. Ya, jadi ini harus coba lihat di Batu itu. Ada yang hafal Zubat setoran. Ada yang hafal Yaqutun Nafis. Saya pernah hadir dulu. Semangat mereka. Saya ingin naik nilai grade kita. Jangan grade C melolo mulai lambat. Grade B gitu. Hanya ini kader yang kelas sefir A, Ula, Iqdad, Usto, ini kader. Harus bisa, harus rapi kurikulumnya. Nggak usah banyak-banyak madah. Yang penting rapi dapatnya. Ya perlu sabar memang. Habib dulu mondok di Darul Mustafa dalam 3 tahun itu juga berubah-berubah. Manajemen ini, ganti ini. Tertibnya tadinya berapa? 10 tahun, sekarang ganti 6 tahun lagi. Karena mencari, ibarat pakaian, mencari yang pas ke santri. Susah itu. Selain profesionalisme, itqon dalam mengajar, cari teori metode yang pas ke santri, yang mampu, yang sesuai. Belum lagi penghalangnya santrinya yang susah untuk sudah didulang, sudah diselen, sudah angah-angah, sudah saya dimuntahkan. Ibaratnya gitu. Sudah tidak kurang-kurang, sudah diajari, sudah ini, sudah didulang, sudah amam-amam, dimuntahkan, tidak mau. Aku nih Beb, ada di pondok aja untung Beb. Tidak usah belajar, yang penting di pondok. Tapi kalian yang dikasih kecerdasan, lebih kejar. Ya, tidak cerdas tapi rajin, kejar, bisa. Cerdas tapi malas, tidak bisa. Rajin yang lebih. Paham toh? Jadi apa kata Habib tadi? Semangat ngafalin asma af'al. Jadi jangan berhenti dari al-mawaris kalau tidak bisa baca kitab, tidak bisa menerjemahkan kitab. Tes semua dibaca apa artinya, misalnya dakwah utama ini 1 lembar tak suruh baca apa artinya. Karena itu kunci, ya. Kalau sudah bisa baru boleh pulang. Jadi yang takhasus ini perlu takhasus lagi. Bukan pas selesai. Biar tua-tua di sini tidak apa-apa. Ya. Nanti saya tes baca kitabnya dan ngertiin apa paham apa tidak. Ya Habib doakan semoga la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta idza syi'ta anta jalahazna sahla. Tidak ada yang mudah kecuali yang dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jika berkehendak menjadikan yang susah menjadi mudah. Ampun. Sekarang waktunya Habib menyampaikan kuis Ramadan yang kedua. Tadi malam Habib sudah hadir karena di Jember. Saya minta tolong ke Ustaz Fadil untuk buat soal. Sudah disiapkan hadiahnya. Ada 100.000. Ada yang ikut serta? Pertanyaan yang pertama. Wassalamualaikum Muhammad. Orang yang meneruskan perjuangan Nabi tidak akan mendapatkan gangguan. Benar apa salah? Orang yang meneruskan perjuangan Nabi, dakwah, tidak akan mendapatkan gangguan. Benar apa salah? Yang benar, pasti
akan mendapatkan, karena itu warisan ma salimallahu min bariyatihi. Tidak selamat Allah dari ciptaannya. Idza kana lillahi yuqalu dzu waladin wa li rasulihi kahin fa kaifa ana. Allah aja diomongin punya anak, nabi diomongin sihir, penyihir, apalagi saya. Ya kan? Allah yang maha sempurna masih dibilang punya anak. Dijawab sama Allah, lam yalid walam. Nabi Muhammad yang sempurna akhlaknya dibilang kahin, penyihir, penyantet. Tidak ada yang selamat dari omongan orang. Fa kaifa ana? Bagaimana dengan saya dan kalian? Paham tak? Saya tidak mau diomongin sama orang. Oh, tidak bisa. Semua diomongin. Jadi jawaban yang pertama apa? Salah. Yang kedua, ungkapan wajib berhenti berdakwah yang belum mengamalkan ilmunya, dan jelas orang yang didakwah itu tidak mengamalkan ilmunya. Dalam ini bahasanya mak, orang enak. Sallallahu Muhammad. Nih, wajib berhenti berdakwah jika belum mengamalkan. Jadi kalau belum mengamalkan tidak usah dakwah. Dan sudah tahu orang-orang tidak akan mengamalkannya. Jadi kalau kita dakwah sudah tahu bahwa orang tidak mau mengamalkan dakwahnya kita, ajakan kita berhenti, tidak usah dakwah. Benar apa salah? Yang benar gimana? Terus walaupun belum ngamal, walaupun tidak diamalkan oleh orang lah, tidak diterima sama orang, terus saja. Dalilnya apa? Ingat? Dalilnya apa? Fir'aun dan Nabi Harun disuruh, Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh tetap pergi ke walaupun sudah tahu Fir'aun itu innahu tagha. Lampaui tetap tahu bahwa tidak bakal mau, tapi tetap disampaikan karena kamu bertakarrub kepada Allah lewat dakwah. Tugasmu nanam, yang numbuhin adalah Allah. Berarti jawaban yang nomor 2-nya apa? Salah. Berarti kuis malam ini jawabannya yang pertama salah, yang kedua adalah, kita lihat siapa yang berhasil membawa pulang uang sebanyak 50 miliar. 50.000. Masya Allah. Banyak sekali yang ikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga didapat orang yang tidak punya uang. Amin. Tandi kapi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Alfan Husnil Mubarak. Siapa ini? Alfan. Gemuk kembar, Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Cek lengkap Pak. Ya, jawabannya kita lihat. Jawaban yang pertama salah. Jawaban yang kedua ya benar. Benar bahwa salah. Ya, berarti hadiah yang pertama diperoleh oleh Alfan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak punya uang, Van? Tepatnya tidak punya uang? Jujur, Van. Punya enggak? Oh, punya. Mau disedekahkan? Selanjutnya. Yeni Soraya dari Jetis. Gambarnya planet Pluto ini. Ya. Jawabannya yang pertama wafaqakumullah, tulisannya betul. Yang terakhir Ramadan Al-Karim. Nah, ini salah Ramadan, tidak belajar nahwu ini berarti. Ramadan Karim bukan Ramadan Al-Karim ya.
Sallallahu Muhammad. Karena salah nulis harokatnya maka dipotong 50%. Ketahuan ini anak-anak ini tidak belajar nahwu ini. Yang pertama jawabannya salah. Ya. Dan yang kedua jawabannya ya salah. Jadi ya salah-salah jawabannya maksudnya. Jadi hadiah ini didapat oleh Yeni Suraya. Mudah-mudahan lagi tidak punya uang sehingga bahagianya beneran. Allahumma Muhammad. Jangan putus asa yang lain. Ini solihin uangnya dibagikan nanti. Jangan putus asa yang lain. Masih ada hari ke-15, hari ke-20. Doakan semoga hari 20 hadiahnya bisa lebih banyak lagi. Ya. Aminkan saja. Maka tak nyompeng, aminkan saja. Nanti hari ke-16 kita ngadakan haul. Seperti biasa, haulnya Walid dan Ummah. Itu kita akan buka puasa bersama di rumah. Nanti Habib ingin Banin ziarah ke makom hari Jumat pagi. Ke makomnya Ummah untuk ngatamin. Di makomnya Ummah 1 kali hataman. Makomnya Walid 1 kali hataman. Banat tugasnya seperti biasa. Baca la ilaha illallah 70.000. Dibagi nanti. Tolong ustadzahnya ngatur dibagi berapaan setiap banat baca la ilaha illallah supaya komplit 70.000. Nanti dihadiahkan kepada orang tua kita. Ya, semuanya insyaallah dapat ya. Banin ngaji Quran bersama Habib insyaallah. Dan juga dulu kulhu ya. Kulhunya berapa dulu? 100.000. Kemudian yang baca dapat sandal Borneo. Ya, dulu, sekarang Allahu a'lam bissawab. Lihat cuaca, kalau hujan kayaknya kita harus berteduh. Kalau kering kita bisa berjemur ya. Mudah-mudahan dapat rezeki, sehat afiat, lancar. Terima kasih, sabar, nuntut ilmu, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat ilmu yang kita ketahui. Waffaqakumullah. Akhiran, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu